Shalom, selamat ketemu lagi kita di hari Minggu yang luar biasa ini, dimanapun saudara berada, mendengarkan firman Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semua, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan minggu ini, kita akan masuki dalam eksposisi Markus. Saya mengambil dari Markus 10, ayat 17 sampai dengan 27. Dan saya memberikan khotbah saya hari ini adalah The downfall of good people. Kejatuhan dari orang-orang yang merasa dirinya baik. Oke, mari kita membaca dalam Markus 10, 17 sampai 27. Agak panjang saudara, tapi saudara bersabar karena ini sebuah cerita yang kita akan nikmati bersama-sama. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27, firman Tuhan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, saudara, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Perhatikan kata ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi, perhatikan kata ini, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat pembacaan ini, saya ingin membagi dalam 3 bagian dalam khotbah ini. Yang pertama, saya memberikan judul menantang. Kemudian terkena pukulan, dan yang bagian ketiga, terobati. Nah, kita akan masuk dalam perjalanan dari cerita ini yang menjadi firman dalam kehidupan kita. Markus 10 ayat 17-18 berkata gini, "Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya," perhatikan nih, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, perlu kita ketahui saudara, orang muda ini di dalam kitab Injil yang lain, Matius menulis bahwa orang muda ini adalah penguasa, yaitu penguasa muda yang kaya. Jadi dia seorang penguasa, dia orang muda, dan orang kaya. Nah, kita lihat yang pertama, dalam bagian yang pertama ini saya membagi dalam 2. Reaksi dari orang muda ini dan reaksi dari murid-murid yang mendengarkan percakapan antara Yesus dan orang muda ini. Yang pertama, saudara baca di dalam Markus 10 ayat 18-22. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Nah, ini perkataan ini saudara.
Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Dan ada, saudara baca itu semua tentang perintah-perintah yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengutip 10 perintah Allah yang kalau orang muda ini tanggapi, begini saudara. Orang muda ini merasa dirinya sudah melakukan itu semua. Contohnya begini. Pertanyaan itu tentang 10 perintah itu, contohnya begini, jangan menipu, jangan mencuri, jangan memberi saksi dusta. Saya ulangi ya, jangan menipu, jangan mencuri, jangan memberi saksi dusta. Yang sebenarnya Yesus sedang bertanya kepada orang muda ini, apakah kamu menyalahgunakan data dalam perjanjian bisnis karena dia seorang bisnismen? Apakah kamu mencuri dengan memanfaatkan orang lain, yaitu mengambil barang-barang yang menjadi hak orang lain? Itu tersirat di dalam 10 perintah yang sedang diajukan Yesus dalam pertanyaannya. Dan luar biasanya orang muda ini menjawab, semua perintah itu sudah saya jalankan sejak kecil. Yang artinya saudara, orang muda ini menjawab, enggak begitu Tuhan, tidak situ. Semua kekayaan yang saya dapat dengan berlaku adil, baik, dan benar. Saya tidak pernah berbuat dosa dalam hal-hal tersebut. Orang baik, saudara. Orang muda ini ingin berkata, dia adalah orang baik, orang yang bermoral. Dan karena itulah dia datang kepada Yesus yang dianggap baik oleh dirinya. Karena orang baik akan mencari masukan atau advice dari orang baik yang dianggap baik, saudara. Markus 10, 17, 18 berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjanjian, datanglah seorang laki-laki, mendapatkan dia, berlari berlutut, dan bertanya, guru yang baik. Dia berkali-kali, guru yang baik. Guru itu rabi, saudara. Memang orang muda ini, saudara, terlihat baik-baik saja di usia yang muda, ya kan? Dia itu orang baik-baik saja. Semua orang melihat dia orang baik. Dia masih muda, dia seorang penguasa, dia orang kaya, dan saya pastikan dia ganteng, saudara. Kenapa? Karena orang muda, kaya, punya uang, dia bisa membuat dirinya menarik, saudara. Dan yang satu lagi yang luar biasa, dia dapat mentaati perintah Tuhan dari sejak dia masih kecil. Wah, dia orang baik, saudara. Tetapi Yesus tahu bahwa sesungguhnya orang yang terlihat baik ini tidak sedang baik-baik saja. Jika dia beres, saudara, jika si orang muda ini beres, dia tidak akan datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Bukankah begitu, saudara? Kalau dia baik, kalau dia tahu semua ini, dia nggak datang. Walaupun dia terlihat baik-baik. Itu respon atau itu reaksi dari orang muda ini yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian kita lihat yang kedua, bagian kedua adalah reaksi dari murid-murid ini setelah mendengarkan percakapan ini. Markus 10, 24-27 berkata, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, saya kasih jelasan sedikit ya. Murid-murid ini, saudara, berasal dari budaya yang pada saat itu melihat kekayaan sebagai upah bagi setiap orang yang berperilaku moral yang baik. Jadi saudara, kemakmuran materi seseorang mengartikan bahwa kehidupannya berjalan dengan baik. Dan Allah disenangkan dengan hal itu semua. Sedangkan mereka menganggap kemiskinan merupakan tanda kehidupan yang tidak baik. Dan tidak menyenangkan Allah.
Jadi mereka mengukur perkenanan Tuhan itu dengan banyak atau sedikitnya uang, dengan kaya atau miskinnya kita. Mereka memberikan itu. Banyak kali kita demikian, saudara. Mengukur orang baik itu, mengukur orang rohani itu dengan seberapa banyak uang yang dia miliki. Betul, saudara? Makanya mereka bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi kan Yesus bilang bahwa orang kaya ini, orang muda kaya ini susah masuk surga. Dong, saudara, di pikiran mereka, di pikiran murid-murid ini. Loh, dia kan kaya. Seharusnya dia yang paling benar dan dia akan masuk surga. Dia yang akan diselamatkan karena dia kaya, karena terlihat dia kaya, saudara. Terlihat dia baik, saudara. Nah, saudara-saudara, dua reaksi ini adalah kondisi-kondisi kita yang sebenarnya seringkali kita terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, kondisi-kondisi ini membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, merasa diri baik-baik saja. Yang kedua, menganggap kekayaan, menganggap kehidupan yang melimpah, menganggap kehidupan yang jauh dari penderitaan adalah bukti dari seseorang itu berkenan kepada Tuhan dan dapat menyenangkan Tuhan. Dua hal ini, saudara, menjadi kejatuhan setiap orang-orang kita, setiap orang yang merasa dirinya baik-baik saja. Ada banyak hal. Ada banyak orang di gereja saat ini yang merasa diri baik-baik saja. Merasa memiliki semuanya, merasa punya keluarga yang baik, merasa punya pelayanan yang baik, merasa punya bisnis yang baik. Tetapi, kata Yesus, ada satu yang kurang. Kita akan masuk di bagian ketiga yang saya kasih judul terkena pukulan. Markus 10, 21-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Perhatikan kata ini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ada kalimat di situ katakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Semuanya terlihat baik. Memang engkau punya harta. Memang engkau bisa mentaati. Tapi hanya satu lagi kekuranganmu. Apa yang Yesus sedang lakukan ini? Yesus sedang membongkar hidup dari anak muda ini. Anak muda ini sebenarnya berkata gini, ingin memperlihatkan bahwa dirinya tidak ada yang kurang. Karena dia berhasil secara ekonomi, sosial, secara moral, secara agama. Dan datang kepada orang yang tepat, yaitu rabi yang baik. Yang kedua, dia ingin mengatakan bahwa dirinya rendah hati. Dia itu humble. Kenapa? Karena walaupun dia mendapatkan banyak pencapaian, tetapi bersedia melakukan perubahan. Dia datang kepada Yesus, seorang rabi. Mungkin ada yang terlewatkan. Dia merasa bahwa dia mau kok berubah. Tetapi apa reaksi Yesus? Yang pertama, Yesus bilang begini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Perhatikan nih, Yesus tidak mengatakan begini, saudara. Mengapa kau katakan aku baik? Aku tidak baik. Enggak gitu, saudara. Yang Yesus katakan adalah bahwa mengapa orang muda yang menganggap Yesus hanya sebagai rabi, yaitu manusia biasa, dan menyebutkan dia baik. Gak ada manusia yang baik. Mau rabi pun, mau apapun, mau pemimpin agama yang luar. Itu manusia biasa yang tidak luput dari keburukan. Artinya sebenarnya orang muda ini tidak paham tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Dia hanya melihat, ini rabi.
ini orang baik. Dia tidak melihat bahwa rabi itu pun manusia. Dan luar biasa kesalahannya adalah dia menganggap Yesus hanya sebagai rabi. Ini kesalahan. Itu yang Yesus bongkar, saudara. Kok ada orang baik? Nah, kira-kira begitu, saudara. Yang kedua, Yesus bilang begini, saudara. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus mau bilang begini artinya, saudara. Jika ingin mengikut aku dan memiliki hidup yang kekal, kamu memang tidak boleh berzina. Kalau mau ikut aku, memang nggak boleh menipu. Nggak boleh membunuh dong. Tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Betul. Tapi jika kamu hanya bertobat dari melakukan hal-hal yang jahat, itu hanya akan membuat kamu menjadi orang beragama. Kalau kita hanya bertobat dari hal-hal kejahatan yang kita lakukan, itu kita hanya menjadi orang yang beragama. Kita atau orang muda juga ini, saudara, harus bertobat dari cara kita, cara kamu menggunakan hal-hal baik yang kamu miliki untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah dan mendapatkan kehidupan kekal. Kita seringkali, saudara, seperti orang muda ini, ya kan? Yang mempergunakan segala perbuatan baik itu untuk mencapai Tuhan. Kita berpuasa, kita beribadah, kita nggak berbohong, kita menahan mulut kita dari maki-makian, saudara. Kita sopan, menahan diri dari kebegalan kita dengan bersikap baik, ya. Kita menahan semua amarah kita tahan semua. Hanya supaya terlihat baik dan kita menggunakan hal itu semua untuk mendapatkan kehidupan kekal. Wah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita meletakkan iman dan kepercayaan kita pada kekayaan, kepada prestasi, pada usaha-usaha baik kita. Tapi justru ini semua telah mengasingkan kita dari Allah yang sebenarnya. Masalah orang muda ini, saudara, bukan pada nilai uangnya, tapi nilai moralnya. Dia menganggap dia baik-baik saja dan tidak butuh kasih karunia Allah. Perlu kita sadari, saudara, seringkali Allah bagi kita adalah bos, bukan juru selamat kita. Itu, saudara. Kita berharap pada bos, karena bos itu memberkati kita, menolong kita dan segala macam. Tapi kita seringkali melupakan bahwa Allah itu adalah juru selamat kita. Ada sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan pada saat ini. Pertanyaan adalah ini. Bagaimana, saudara, jika semua uang kita hilang? Tidak ada warisan, tidak ada kekayaan, tidak ada pelayanan, tidak ada kemewahan, semua hilang. Kita hanya memiliki Tuhan. Bisakah kita hidup seperti itu, saudara? Jika hidup kita tidak punya apa-apa, bisakah kita hidup hanya menyisakan Tuhan dalam kehidupan kita? Bisakah kita hidup tanpa keinginan-keinginan kita? Tanpa modus-modus dalam kehidupan kita? Tanpa apa yang kita kejar selama ini. Dan menyisakan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Bisakah, saudara? Inilah kejatuhan kita, saudara. Kita semua gagal dalam hal ini, saudara. Kita seringkali menduakan Tuhan, menomor 5-kan Tuhan, menomor 10-kan Tuhan, dan lebih. Kita lebih mengikuti apa yang menjadi impian kita.
supaya kita terlihat baik di semua orang. Terlihat baik-baik saja. Inilah kejatuhan kita. Kita kena pukul semua di sini. Saya percaya setiap kali kita mendengarkan ini, bukankah itu yang kita lakukan selama ini? Kita mengejar banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kita menerbelakangan, membuat Yesus di belakang kita. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada setiap hal-hal yang kita inginkan. Tapi ada kabar baiknya. Di bagian ketiga ini, saya akan tutup dengan ini, saudara. Kita diobati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang dilakukan oleh orang muda ini setelah Yesus berkata demikian, apa saudara? Setelah dia mendengarkan, pergilah, jualah semua hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin. Apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan itu berkata, dia pergi dengan sedih. Nah, kata sedih di sini sama dengan berduka sebenarnya. Kata berduka yang dipakai oleh bahasa Yunani di dalam terjemahan ini, saudara. Nah, kata berduka ini juga dipakai oleh Matius dalam kitab Injilnya. Pada saat Yesus di Taman Getsemani. Ini kata yang sama, berduka. Yesus ada di Taman Getsemani, apa ya, saudara yang terjadi? Yesus berdoa kepada Tuhan kan, kepada Bapanya, biarlah cawan ini berlalu itu. Saudara masih ingat, saudara kan? Dan di situ dikatakan Yesus berkeringat seperti tetesan darah karena dia berduka dengan sangat dalam. Saudara bisa baca di dalam terjemahan NIV situ. Dia berduka dengan sangat dalam. Mengapa, saudara? Kenapa dia berduka? Karena dia tahu dia akan mengalami keterpisahan, keterputusan yang besar. Dia kehilangan sukacita dari hidupnya, inti dari identitasnya. Yesus akan kehilangan Bapanya sendiri. Itu berduka. Tuhan berduka sangat dalam karena dia akan melewati keterpisahannya. Nah, bagi orang muda ini pun dia berduka sangat dalam. Kenapa? Karena uang baginya adalah sama seperti Bapa bagi Yesus. Bagi orang muda ini, atau bagi kita semua ini, uang merupakan pusat identitas kita. Dan kita atau dia, orang muda ini, kehilangan apa yang dimilikinya untuk menutupi setiap noda dalam hidupnya. Tapi saudara, di atas kayu salib, Yesus kehilangan kemuliaan. Agar kita yang mencari kemuliaan dari kekayaan, dari perbuatan kita, dari etika dan moral dunia ini, untuk menutupi setiap kekurangan-kekurangan kita, supaya kita dianggap baik, diganti kita mendapatkan kemuliaan dari dirinya sendiri, dari dirinya Yesus sendiri, dan penerimaan dari Bapanya. Saudara-saudara, cerita ini menjelaskan kepada kita semua bahwa akulah Yesus. Yesus, saudara, adalah penguasa muda kaya terbesar yang telah menyerahkan semua kekayaannya untuk mendapatkan kamu. Sekarang, kamu perlu memberikan semuanya untuk mengikut aku. Inti dari cerita ini, Yesus mau menegaskan kepada kita, dialah penguasa muda kaya yang sudah menyerahkan semua kekayaannya untuk kita semua. Dan sekarang, kita mau hidup untuk Tuhan saja. Kuasaku, kata Tuhan, selalu menjauh. Ada quotes yang berkata ini, kuasa Tuhan itu selalu menjauh dari orang-orang yang mengasihi kuasa dan uang. Tetapi kuasa Tuhan selalu mengarah kepada orang-orang yang menyerahkan kuasa dan uang seperti yang telah aku lakukan. Kamu hidup yang mana? Kita mau pilih yang mana, saudara? Ya, apakah
kuasa itu atau uang itu yang menjadi tujuan kita, ataukah Tuhan menjadi tujuan kita? Hari ini kita disadarkan karena Injil. Kita sadar bahwa menjadi pengikut Kristus dan memiliki hidup kekal adalah sesuatu hal yang mustahil sebenarnya. Memerlukan mujizat. Apa mujizatnya? Yesus Kristus yang mulia itu telah membayarnya dengan kematiannya di kayu salib, sehingga kita beroleh keselamatan itu. Karena Injil kita disadarkan, prestasi pribadi, perbuatan-perbuatan baik kita, nilai moral kita justru menjadi penghalang untuk memahami karya salib yang adalah anugerah bagi kita semua. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita mulai disadarkan bahwa semuanya hanya tentang Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, itu bukan tentang kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biar semakin hari, semakin kita berjalan dalam Injil ini, semakin kita mengerti ini, semakin kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus saja. Soli Deo, Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua.